Gagal monetisasi di Facebook ya untuk update yang terbaru kali ini karena kemarin itu ada pertanyaan dari salah satu teman ya, dimana untuk akunnya itu kan untuk saat ini sudah ada updatean ya, updatean terbaru dari Facebook, dimana jutaan konten kreator ini akan mendapatkan fitur monetisasi konten. Nah, tapi ada salah satu teman kita di sini itu nggak bisa mendapatkan fitur monetisasi konten ya. Nah, kenapa? Karena ada pelanggaran lama yang belum hilang, teman-teman. Nah, ini ya, jadi gagal dapat monetisasi konten kreator di Facebook gara-gara pelanggaran. Nah, ini bisa saja terjadi seperti ini ya. Jadi program monetisasi konten ini dibatasi ya, ataupun tidak bisa mendapatkan penghasilan. Hanya saja di sini itu masih mendapatkan penghasilan dari yang lainnya seperti bintang ya. Jadi salah satu teman kita yaitu banyak sekali yang bingung ya, kenapa fitur monetisasi konten ini di lain sudah pada muncul, kemudian di kita itu malah nggak bisa muncul, ataupun bahkan tidak bisa menyiapkan tuh fitur monetisasinya. Adapun yang mungkin diklik itu malahan masuknya ke pelajari selanjutnya. Padahal sebenarnya kalau kita sudah memenuhi syarat ya, itu ketika kita menyiapkan itu langsung masuk ke monetisasi di Facebook, teman-teman ya. Jadi nggak perlu ada muncul pelajari selengkapnya seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu artinya ya belum memenuhi syarat, hanya saja mungkin mendapatkan menunya saja. Oke, jadi di sini banyak sekali konten kreator kalau saya lihat untuk di Facebook itu ya, terus terang ya, itu paling banyak sekali suhu-suhu untuk di Facebook ya, itu paling banyak sekali kalau saya lihat, teman-teman ya. Dan ini mungkin solusi buat teman-teman semua. Jadi kebanyakan teman-teman ini bertanya ya, jadi suhu si A itu ngomongnya gini, suhu si B itu ngomongnya gini. Nah, jadi buat teman-teman itu nggak perlu bingung sama suhu, kata-kata suhu ya. Jadi kalau maksud saya di sini ya, kita ikuti aturan Facebook ya. Jadi biar nggak bingung ya, kita ikuti aturan Facebook karena kenapa? Ya, karena kita menjadi konten kreator itu kan di Facebook ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang sempat bingung ya, antara suhu si A misalkan nyuruh komentar ke sana ke sini, ataupun suhu si B tidak memperbolehkan ya. Jadi teman-teman ini bingung nih. Jadi kalau saran dari saya, nggak usah bingung, teman-teman ini menjadi konten kreator ini kan di Facebook ya. Jadi ya kita ikuti saja aturan Facebook, karena aturan Facebook yang sudah jelas ya. Misalkan sebagai contoh saja, interaksi yang tidak autentik, yang disengaja itu bisa terjadi pelanggaran, itu memang benar. Nyatanya banyak sekali yang terkena pelanggaran. Kemudian juga monetisasi bisa dicabut, itu juga benar, teman-teman ya. Jadi aturan Facebook yang sudah dijelaskan di pusat bantuan Meta itu semuanya benar dan semuanya juga terjadi. Ya, interaksi seperti kita minta follow di komentar, ujung-ujung kita nggak bisa komentar. Ya, karena kita kebanyakan komentar minta follow, padahal videonya bukan tentang pembahasan tentang minta follow, tapi videonya misalkan tentang masak, tapi kita minta follow. Kita keseringan seperti itu, pembatasan komentar diberlakukan di akun kita. Nah, jadi agar teman-teman gak bingung, kuncinya memang kalau di Facebook saya sendiri saja terkadang geleng-geleng, teman-teman ya. Jadi lihat kreator Facebook ini banyak sekali dengan dengan arahan-arahan mereka seperti itu. Jadi kalau saran saya buat teman-teman ya, biar nggak bingung, itu ikuti aturan Facebook, dimana semua aturan Facebook itu sudah terbukti ya. Dari yang pertama, teman-teman sering kirim bintang nih, misalkan satu hari kita kirim 5 orang ya, ujung-ujung teman-teman nggak bisa kirim bintang, ataupun bintangnya nggak masuk ya. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman isi bintang nih, misalkan isi bintang karena kita ingin kirim bintang untuk meningkatkan akun kita, malah ujung-ujungnya bintang yang kita isi juga nggak masuk ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa mengirim bintang. Kemudian aturan lagi, akun Facebook kita tidak bisa memposting. Nah, itu kan sudah jelas ya. Jadi yang jelas ya, menjadi konten kreator di Facebook ya, konten kreator ini adalah kita ini bikin konten, bukan kita mencari followers ke sana sini. Nah, itu yang jelas ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya seperti ini, teman-teman. Buatlah sebuah konten semenarik mungkin, maka followers itu akan datang sendiri. Nah, itu prinsip yang sering saya terapkan. Makanya yang nggak heran, saya juga sudah mendapatkan fitur monetisasi di beberapa akun saya, bahkan pelanggaran juga nggak ada. Karena yang pertama saya menghindari musik, karena saya sudah riset di akun saya, ya, itu menggunakan musik itu berisiko pelanggaran. Nah, itu nggak saya terapkan lagi. Jadi saya fokus pada video saya sendiri, saya perbaiki video saya sendiri, followers itu datang sendiri. Ya, kalau teman-teman ingin meningkatkan followers lebih cepat, yaitu bisa menggunakan fitur promosi. Bahkan saya coba kemarin menggunakan promosi sekitar 20 ribuan, itu jangkauannya juga luas ya. Jadi promosi itu juga nggak harus besar. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi
kita bisa gagal monetisasi konten gara-gara pelanggaran standar komunitas. Ya, itu sudah ada salah satu teman kita itu nggak bisa menyiapkan fitur monetisasinya. Oke, di sini kita langsung saja masuk di Facebook seperti ini. Saya sudah berhasil masuk ke bagian dari akun Facebook saya, teman-teman. Kita langsung masuk ke Facebook. Nah, di sini saya akan masuk ya di bagian menu monetisasi. Nah, di sini itu saya sudah mendapatkan monetisasi konten. Kemudian juga ada iklan kemitraan, ada iklan in-stream ya. Ini sudah saya buktikan bahwa sebenarnya kalau kita fokus saja pada konten kita sendiri, kita perbanyak konten, followers itu akan datang sendiri. Jadi intinya di Facebook ini tugas kita itu bukan cari followers ya, tapi membuat video bagaimana cara agar followers ini bisa mengikuti kita. Berarti buatlah video yang semenarik mungkin teman-teman, untuk menarik daya tarik dari orang-orang mau mengikuti kita ya. Jadi artinya pengikut yang kita dapatkan itu memang harus atas dasar orang memang menyukai untuk konten kita ya, bukan karena kita minta follow. Jadi itu sebenarnya salah kaprah ya. Jadi daripada teman-teman bingung ikuti aturan suhu yang mana, jadi lebih baik ikuti aturan Facebook. Nah, kenapa saya menyarankan seperti ini? Ya, jangan sampai teman-teman ini sudah menghabiskan waktu bikin konten ya, sana sini upload sana sini setiap hari, tapi nggak ada hasilnya. Nah itu ya, jadi saya memang dari awal tidak menyarankan buat teman-teman untuk menggunakan konten reupload. Nah kenapa? Karena saya sudah riset teman-teman, saya menggunakan konten reupload itu sudah riset, dan juga cuma bisa gajian kurang lebih sekitar 1 kali saja ya. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman, ya memang ya itu opsional sih, terserah teman-teman. Kalau teman-teman mau reupload ya silahkan, tapi kalau saya pribadi ya terus terang karena kita menjadi konten kreator ini sebagai aset jangka panjang, nah itu yang harus teman-teman terapkan. Jadi ya jangan sampai nantinya akun kita itu terkena pelanggaran. Nah itu saja teman-teman ya. Jadi ya jangan sampai nanti ketika sudah mendapatkan penghasilan kita cuma bisa gajian cuma 1 kali saja. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena saya sudah riset di beberapa akun teman-teman, dan itu kalau untuk konten reupload itu mungkin ya bertahan kurang lebih sekitar 3 bulan, selanjutnya terkena pelanggaran. Nah itu biasanya seperti itu, karena konten reupload ini dari berbagai sumber, kemudian juga pemegang hak ciptanya beda-beda. Ada yang mengizinkan mereka memberikan untuk pembagian hasil, tapi tidak semua pemegang hak cipta ini mengizinkan untuk kontennya di-reupload ulang, sehingga mereka bisa meng-take down untuk video kita dan Facebook menghapus, dan itu menyulitkan kita untuk mendapatkan fitur monetisasi di Facebook ya. Oke ya, jadi semoga sampai di sini teman-teman juga paham ya. Jadi intinya salah satu penyebab kenapa gagal mendapatkan monetisasi di Facebook gara-gara pelanggaran lama kita, pelanggaran di standar komunitas. Nah, standar komunitas itu di mana teman-teman? Nanti teman-teman untuk cek pelanggarannya sendiri ya, kita masuk ke Facebook. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, di sini ada pusat bantuan dan dukungan. Teman-teman bisa cek di bagian kotak masuk dukungan seperti ini. Teman-teman bisa cek di bagian peringatan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi pelanggaran itu akan tetap ada. Nah, di sini tuh saya itu terkena pelanggarannya gara-gara backsound ya, backsound, dan itu pun sudah bisa saya hapus ya. Dan akan ada pemutihan itu kurang lebih sekitar 1 tahun untuk pelanggaran standar komunitas. Dan apakah masih bisa peluang untuk bisa mendapatkan monetisasi? Tentu masih bisa. Yang terpenting adalah perbaiki kualitas konten kita. Dan juga usahakan hindari saling follow ataupun minta follow, saling kirim bintang biar dipromosikan akun kita. Itu hal-hal yang tidak autentik ataupun tidak alami, sehingga beresiko untuk akun kita ya itu sulit berkembang, karena kita malahan ngejar followers bukan bikin konten. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.